Ketika masa Orde Baru berlangsung, Indonesia berusaha bangkit lebih jauh lagi, yang mana Indonesia seakan-akan tidak mau bergantung dengan produksi Jepang atau negara lain. Dengan kondisi tersebut, Indonesia mencoba untuk membuat industrinya sendiri. Misalnya ada Timor. Timor adalah perusahaan asli dari Indonesia. Walaupun mobilnya cuma mobil rebadging, tapi tetap aja Timor diklaim menjadi perusahaan asli Indonesia. Namun di dunia truk ternyata ada juga produk truk buatan lokal layaknya Timor, dan produsen ini bernama Perkasa. Jadi Perkasa ini diproduksi oleh PT Wahana Perkasa Auto Jaya atau WPAJ, dan PT WPAJ sendiri adalah sebuah bagian dari grup Texmaco yang berada di Indonesia. Dan truk Perkasa ini pada saat itu diharapkan menjadi bukti bahwa Indonesia bisa memproduksi kendaraan komersial seperti truk ataupun bus. Tapi sayangnya, langkah ambisius pada pemerintahan Orde Baru ini tidak bertahan lama, karena produksi truk Perkasa berakhir sekitar tahun 2004, dan merek ini perlahan memudar dari dunia otomotif Indonesia. Namun kenapa produsen ini bisa hilang di telan bumi? Apa kesalahan dari pabrikan Perkasa ini di pasaran? Jadi truk keluaran pabrikan Perkasa mulai diperkenalkan ke pasaran sekitar akhir tahun 1998 dan juga sampai dengan awal 99. Dan pabrikan Perkasa yaitu Texmaco pada saat itu mengklaim kalau truk ini dirancang dengan tingkat kandungan lokal tinggi, yaitu sampai dengan lebih dari 90%. Dan hal ini menjadi modal penting supaya produk dalam negeri tidak terlalu bergantung pada suku cadang dari luar negeri ataupun impor. Dan dengan truk keluaran pabrikan Perkasa ini juga diharapkan bisa memperkuat aspek industrial lokal yang ada di Indonesia pada saat itu. Tapi walaupun 90% truk buatan Perkasa ini bisa dibilang sudah mengandung produksi lokal yang ada di Indonesia, jika dilihat secara teknis, sebenarnya pabrikan truk Perkasa masih menggunakan lisensi dari berbagai pabrikan truk yang ada di dunia. Sebagai contoh, seperti mesinnya menggunakan WD612 dan WD602 diesel dari Steyr yang berasal dari negara Austria. Dengan transmisi menggunakan ZF buatan Jerman dan gardan truk yang menggunakan lisensi dari Eaton produksi Amerika. Kemudian untuk bodi dan sasisnya ada pengaruh dari desain Leyland. Jika dilihat dari semua yang ada, ya bisa dibilang 90% produk lokalnya itu hanya ada di bagian estetika dan juga part-part pendukung lainnya. Tapi walaupun seperti itu, sebenarnya target awal dari produksian Perkasa ini bukanlah hanya untuk ke pasar masyarakat luas yang ada di Indonesia aja. Tapi truk Perkasa ini awalnya diproduksi memang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan truk institusi negara pada saat itu, yang mana TNI dan Polri menjadi konsumen awal pabrikan Perkasa ini dengan menyediakan kendaraan militer dan juga kendaraan taktis pada saat itu. Dan hal ini membuat nama Perkasa langsung bisa dikenal ke masyarakat luas karena sudah diperkenalkan oleh kepemerintahan Orde Baru di era tersebut. Dan karena truk Perkasa ini memiliki konsumen pertamanya adalah pemerintah, selain nama dari truk Perkasa ini langsung dikenal oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, nama truk Perkasa juga selalu dibagus-bagusin pada saat peluncurannya dengan kata-kata, walaupun truk Perkasa ini memakai teknologi impor, tetapi truk Perkasa ini tetap diklaim sebagai produk lokal pada saat itu. Dan jika ada produk lokal yang dibeli oleh pasar lokal sendiri, hal ini diklaim akan membuat nilai ekonomi menjadi lebih tinggi dan membuat industri dalam negeri menjadi berkembang. Ya bisa dibilang pada saat Perkasa ini diluncurkan memiliki marketing yang sangat kuat lewat kepemerintahan Orde Baru. Tapi sayangnya, sebaik-baiknya nama truk Perkasa ini di mata masyarakat masa itu, bisa dibilang truk Perkasa ini memiliki waktu yang kurang tepat pada saat peluncuran pertamanya, yang mana truk keluaran Perkasa ini diluncurkan di tengah krisis moneter Asia, yaitu pada tahun 97 dan juga 98. Dan hal ini membuat daya beli masyarakat dan industri pada saat itu dalam posisi yang sangat menurun. Bahkan banyak juga perusahaan ataupun industri yang sudah berada di ujung kebangkrutan pada era krisis tersebut. Dan karena truk Perkasa ini diluncurkan pada saat krisis moneter yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia pada saat itu, otomatis ini membuat pasar domestik yang menjadi inti pangsa pasar truk Perkasa ini sangat sedikit dan juga sangatlah sulit. Dan selain dari waktu peluncuran yang kurang tepat dari truk Perkasa ini, merek-merek Jepang dan Eropa seperti Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz dan lain-lainnya pada saat itu juga sudah lama dikenal baik dan juga handal untuk pasar yang ada di Indonesia, yang mana brand-brand tersebut sudah punya reputasi yang baik dan juga kepercayaan pasar yang penuh pada saat itu. Jadi untuk pabrikan Perkasa bersaing melawan merek-merek tersebut, Perkasa harus menghadapi beban merek baru dengan biaya pemasaran besar dan tantangan keyakinan konsumen di saat-saat sulit. Lalu kemudian semua ini makin diperparah dengan adanya jaringan distribusi dan juga ketersediaan spare part yang sangat minim buat truk keluaran Perkasa ini di pasar Indonesia pada saat itu, yang mana merek-merek papan atas dari pabrikan Jepang ataupun Eropa yang sudah lama beroperasi di Indonesia pada saat itu sudah bisa memiliki layanan after sales dan ketersediaan suku cadang yang sangat memadai. Tapi untuk truk buatan Perkasa ini dinilai masih jauh dari kata cukup dan bisa mencakup ke seluruh daerah yang ada di Indonesia pada saat itu. Dan akibatnya hal ini membuat banyak pengguna truk kemudian mengeluhkan sulitnya memperoleh suku cadang di toko-toko lokal. Bahkan hal ini juga membuat biaya perbaikan dari truk buatan Perkasa ini akan jauh lebih mahal karena harus menggunakan mekanik khusus untuk membenarkan truknya.
Lalu kemudian selain dari itu semua, masalah manajemen strategi pemasaran dari truk buatan pabrikan perkasa ini juga dibilang sangatlah minim pada era tersebut. Yang mana seperti yang kita tahu, jika ada sebuah brand baru dan ingin berhasil memasuki pasar tersebut, sebuah merek baru itu pasti akan bergantung pada strategi pemasaran, branding, jaringan penjualan, pemahaman pasar lokal, dan respon terhadap keluhan pelanggan. Dan jika manajemen tidak mampu membangun citra merek seperti yang dilakukan oleh brand perkasa ini, otomatis penetrasi pasar untuk calon pelanggan konsumennya juga akan terbatas. Dan beberapa catatan dari pengamat otomotif yang berada di Indonesia menyebut kalau kurangnya promosi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap merek baru, dan ketidakmampuan menjamin jaringan layanan menjadi hambatan besar yang menghalangi Perkasa berkembang lebih luas di pasar Indonesia. Dan hal ini menjadi salah satu penyebab brand truk Perkasa ini jadi tidak diminati sama sekali pada era tersebut. Dan selain dari beberapa faktor yang ada membuat truk keluaran Perkasa ini sulit dijual ke pasar Indonesia, salah satu penyebab utama kegagalan dari truk Perkasa ini adalah kekurangan modal dan beban utang yang tak terkendali pada masa itu. Yang mana Texmaco ataupun induk dari pabrikan Perkasa ini juga mengalami kesulitan finansial karena dampak krisis moneter pada saat truk ini diluncurkan. Dan akhirnya dalam proses restrukturisasi dan juga restrukturisasi pemerintah melalui BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang dinyatakan gagal, hal ini membuat kemampuan untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, memproduksi massal, dan mendistribusikan produk dari truk keluaran Perkasa ini menjadi terhambat. Dan proyek investasi baru, R&D ataupun ekspansi pasar menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan karena hal ini. Bahkan beberapa laporan menyebut kalau grup Texmaco dinyatakan pilot melalui proses restrukturisasi BPPN, sehingga salah satu unit usahanya yaitu Perkasa tidak bisa bertahan secara independen lagi semenjak saat itu. Lalu kemudian pada tahun 2000-an awal setelah perusahaan Texmaco dinyatakan pilot dan membuat unit-unit usaha seperti Perkasa terkena dampaknya dari pilot ini, akhirnya pada tahun 2004 produksian truk dan bus dari merek Perkasa ini akhirnya dihentikan. Bahkan karena pabrik ini harus dihentikan produksi secara mendadak pada tahun 2004, beberapa unit dan prototipe yang pada saat itu masih dirakit berdasarkan pesanan terbatas menjadi langsung ditinggalkan, dan membuat bangkai truk prototipe dari merek Perkasa ini seakan-akan menjadi saksi bisu dari ketidakstabilannya manajemen keuangan dan perusahaan induk miliknya yaitu Texmaco. Dan karena hal ini semua banyak rumor yang beredar di masyarakat pada saat itu kalau truk dari merek Perkasa ini adalah hanya truk propaganda politik dari era Orde Baru aja. Karena setelah runtuhnya kejayaan Orde Baru di tahun 98, truk dari merek Perkasa ini seakan-akan langsung kehilangan pegangan dan bantuan dari pemerintah pada saat itu, dan ngebuat nama brand Perkasa ini seakan-akan langsung menghilang ketelan oleh bumi. Tapi walaupun banyak rumor yang mengatakan kalau truk ataupun bus keluaran Perkasa ini hanyalah alat propaganda pemerintahan pada saat itu, tapi banyak juga yang menyayangkan kalau truk dan bus keluaran Perkasa ini tidak dilanjutkan oleh kepemerintahan selanjutnya setelah era Orde Baru. Yang mana banyak pengamat ekonomi yang menilai kalau truk Perkasa ini proyeknya dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan kalau truk dan bus buatan Perkasa ini bisa bersaing dengan brand-brand Jepang ataupun Eropa yang ada di Indonesia di era sekarang. Karena jika pemerintah menyalurkan dana ke pabrikan Perkasa ini dan pusat R&D dari Perkasa ini dihidupkan kembali, otomatis truk ataupun bus dari brand Perkasa ini akan semakin modern dan juga memiliki teknologi yang canggih sesuai mengikuti zamannya. Selain itu, dengan adanya bantuan pemerintah untuk layanan after sales dan distribusi spare part juga pasti bisa lebih dipermudah, karena uang yang masuk dari bantuan pemerintah bisa aja untuk membuat dealer-dealer baru sampai dengan ke pelosok untuk memudahkan layanan after sales, dan membuat pabrik khusus untuk memproduksi suku cadang dari truk ataupun bus dari merek Perkasa ini, supaya kebutuhan suku cadang di pasaran mudah dicari dan dipenuhi. Tapi sayangnya semua itu hanya harapan para ekonomi yang ada di Indonesia, karena faktanya merek truk dari Perkasa ini sudah tidak bisa kita temui lagi di era saat ini, karena emang udah bangkrut. Gimana menurut kalian tentang truk Perkasa ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.